step back now. Feel the beat in your soul. Life is fine somehow. Gotta regain control. Sepak bola Indonesia kini memasuki era kebangkitan. Raksasa yang tertidur kini mulai bangkit. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar wacana, melainkan misi yang nyatanya sebuah jalan besar yang sedang diperjuangkan. PSSI tak lagi berpangku tangan. Mereka bergerak agresif, menyusun strategi demi membangun timnas yang lebih kompetitif di level dunia. Semua langkah ditempuh demi meningkatkan kualitas Garuda. Dan salah satu terobosan terbesar yang kini menjadi pusat perhatian adalah proyek naturalisasi pemain keturunan. Tapi ini bukan sekedar solusi instan. Ini adalah fondasi jangka panjang, sebuah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia dan lebih jauh lagi membuka jalan menuju Piala Dunia 2026, 2030 dan seterusnya. Kita semua tahu jika ingin bersaing dengan tim-tim elit dunia, timnas Indonesia harus memiliki standar yang lebih tinggi. Teknik, taktik, mentalitas bertanding, semuanya harus ditingkatkan. Karena itulah PSSI terus berburu pemain-pemain keturunan berkualitas, mereka yang sudah berkarir di liga-liga top Eropa, mereka yang memiliki darah Indonesia, mereka yang bisa membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Dan kini, ada 4 nama besar yang tengah dalam radar PSSI. Bintang-bintang dengan nilai pasar fantastis, hingga 1 triliun, yang jika bergabung bisa menjadi game changer bagi timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Bagaimana strategi PSSI untuk menggait mereka? Dan bagaimana dampaknya bagi kekuatan timnas Garuda? Semua akan kita kupas tuntas. Di era sepak bola modern, naturalisasi bukanlah hal yang asing. Ini adalah senjata ampuh yang digunakan banyak negara untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Spanyol, Jerman, Italia, hingga negara-negara Afrika seperti Senegal dan Maroko telah membuktikan bahwa mendatangkan pemain keturunan bisa menjadi game changer. Bintang-bintang naturalisasi yang mereka manfaatkan telah membantu timnas mereka tampil di Piala Dunia, bahkan meraih trofi bergengsi di kancah internasional. Maka tak heran jika Indonesia pun mulai mengikuti jejak ini. Memang seharusnya sih. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI semakin aktif dalam program naturalisasi, menargetkan pemain-pemain keturunan yang berkarir di liga-liga top Eropa. Langkah ini bukan sekedar eksperimen, melainkan rencana besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dan hasilnya, sudah mulai terlihat sejumlah pemain naturalisasi telah membuktikan diri dan memberikan dampak besar bagi timnas Garuda. Performa tim meningkat, kekuatan semakin solid, dan mimpi tampil di panggung dunia kini terasa lebih nyata. Tapi ini baru permulaan karena proyek besar masih terus berjalan. Di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert, PSSI semakin serius dalam proyek naturalisasi ini. Kluivert yang resmi ditunjuk pada Januari 2025, membawa visi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu strateginya adalah dengan menambah pemain-pemain keturunan berkualitas ke dalam skuad. Setelah sukses memproses oleh Rumeni untuk kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan proyek besar selanjutnya. Target berikutnya, 4 pemain keturunan dengan nilai pasar mencapai 1 triliun rupiah. Siapa sajakah mereka? Emil Audero. Nama pertama ada dalam daftar ini adalah Emil Audero, kiper berpengalaman yang memiliki garis keturunan Indonesia. Berdasarkan data Transfermarkt, harga pasarnya kini mencapai 86,91 miliar rupiah. Saat ini Emil berstatus sebagai kiper Como FC di Serie A. Namun pada pertengahan musim ia dipinjamkan ke Palermo FC di Serie B hingga akhir musim. Meskipun persaingan di level klub cukup berat, pengalamannya di Serie A tidak bisa dianggap remeh. Menariknya, keberadaan Emil semakin dekat dengan Indonesia. Unggahan Instagram resmi Palermo FC menyebutkan sebagai pejuang Indonesia pertama dalam 125 tahun sejarah klub. Hal ini menegaskan bahwa Emil sudah diakui sebagai warga negara Indonesia oleh klub Palermo.
tanya itu, pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga dalam kanal YouTube pribadinya pada Desember lalu semakin memperjelas sinyal ketertarikan PSSI terhadap Emil. Ya kita lihat, kan Pak Ketum pasti lihat kalau cedera gimana. Mau nggak mau kan cari pelapis yang kuat juga, ucapnya. Bayangkan jika Emil resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, ia akan menjadi tembok kokoh di bawah Mister Gawang bersama Martin Pas. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Ian Maatsen. Berikutnya ada Ian Ethan Maatsen, bek kiri berbakat yang kini bermain untuk Aston Villa. Pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Saat ini, harga pasarnya di Transfermarkt melonjak hingga 556,21 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain keturunan Indonesia paling mahal saat ini. Di level internasional, Maatsen sudah mencicipi panggilan ke Timnas Belanda. Pada September 2023, ia masuk dalam skuad sementara UEFA Euro 2024, meskipun akhirnya tidak masuk daftar akhir. Kemudian pada Juni 2024, Maatsen kembali dipanggil untuk menggantikan Frenkie de Jong yang cedera. Meskipun telah membela Belanda di level U15 hingga U21, peluang memboyongnya ke Timnas Indonesia bukan hal yang mustahil. Ini akan menjadi seperti Martin Pas dalam mendatangkannya. Dikarenakan dia pernah membela Timnas Belanda U21, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa PSSI bisa saja mendatangkan mantan pemain Chelsea tersebut ke Timnas. Jika PSSI bisa mendatangkan Martin Pas, maka tidak menutup kemungkinan Maatsen juga bisa. Pascal Struijk. Pascal Struijk, bek tengah andalan Leeds United, juga masuk dalam daftar target Patrick Kluivert. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Saat ini harga pasarnya di Transfermarkt mencapai 278,11 miliar rupiah, menjadikannya salah satu bek keturunan Indonesia paling berharga. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Struijk terus dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Namun masih ada satu kendala, meskipun ia memiliki darah Indonesia, Struijk sebelumnya menyatakan ia masih memprioritaskan Timnas Belanda. Meskipun begitu, ia belum pernah bermain di pertandingan resmi untuk tim senior Belanda, yang berarti peluangnya untuk membela Indonesia masih terbuka. Jika Struijk bergabung, ia bisa menjadi tembok pertahanan solid yang memperkuat lini belakang Garuda. Ditambah dengan performanya di Leeds United, ia berpotensi membantu klubnya promosi kembali ke Premier League musim depan. In this game we play, gonna seize the day. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Terakhir ada Michel Becker, bek kiri berbakat yang pernah bermain untuk PSG dan kini memperkuat LOSC Lille di Ligue 1 Prancis. Menurut Transfermarkt, harga pasarnya saat ini berada di angka 86,91 miliar rupiah, angka yang cukup besar untuk pemain yang berposisi sebagai bek. Namun ada tantangan besar dalam proses naturalisasi Becker. Meskipun ia mengaku memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku, dokumen resmi yang membuktikan keturunan langsung sesuai regulasi FIFA yang mensyaratkan hubungan langsung melalui orang tua atau kakek nenek masih menjadi kendala utama. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pun telah mengkonfirmasi bahwa PSSI memang tertarik untuk menaturalisasi Becker. Namun proses ini masih menemui hambatan administratif. Jika dokumen dapat ditemukan dan proses naturalisasi berhasil, Michel Becker bisa menjadi tambahan luar biasa untuk lini pertahanan Timnas Indonesia. Gimana? Ada yang bisa bantu carikan garis keturunan dari Michel Becker? Don't you hesitate,
kini menarik dinanti. Bisakah duet Erick Thohir dan Patrick Kluivert benar-benar menghadirkan para pemain grade A+ ini ke timnas Indonesia? Dengan total nilai pasar mencapai 1 triliun rupiah, kehadiran Emil Audero, Ian Maatsen, Pascal Schleich, dan Michel Becker bisa menjadi game changer bagi Garuda. Jika semua ini terrealisasi, Indonesia akan memiliki salah satu skuad termahal di Asia, bahkan menempati peringkat ketiga hanya di bawah Jepang dan Korea Selatan. Namun lebih dari sekedar angka, ini adalah mimpi besar bagi sepak bola Indonesia. Kita semua berharap dan berdoa agar hati para pemain ini tergerak untuk membela Garuda, membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah proyek besar ini akan terwujud? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Don't you hesitate, time to back away.